Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham ya, 10 saham yang mana dalam 5 hari terakhir itu asing net buy atau istilahnya borong ya. Jadi biasanya kan ada kita itu yang lihat asing ya. Kalau asingnya borong, kita ikutan borong gitu ya. Dan tapi kali ini saya tambahkan filternya. Jadi kita maunya yang uptrendnya masih bagus ya. Jadi bukan sekedar asing borong, tapi kalau harganya turun-turun terus atau masih downtrend ya percuma kita ikutan borong ya. Nanti end up-nya kemana kita nggak tahu ya. Siapa tahu lama banget barusan dia akan naik atau memang nggak naik-naik ya seperti itu ya. Kan kita nggak tahu mereka tujuan asing borong seperti apa ya seperti itu ya. Jadi di sini tetap memperhatikan trennya ya seperti itu ya. Jadi akan saya bahas 10 saham, tapi sebelumnya saya akan kenalkan dulu screeningnya. Jadi gimana sih Pak Sunar caranya screening sendiri secara mandiri ya? Mungkin yang belum tahu atau yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Eh, saya cuma eh, sharekan aja. Sebelumnya saya sudah buat video ya, yang mana di situ saya perkenalkan screening saham secara mandiri ya. Saya bilang bye-bye rekomendasi saham berbayar, ternyata peminatnya lumayan banyak ya, seperti itu ya. 4 ribuan ya. Nah, seperti itu dalam waktu yang nggak terlalu lama seperti itu ya. Dan juga ada beberapa yang request untuk gimana cara downloadnya. Ya, intinya di sini sudah saya sebutkan cara downloadnya ya. Request Sunar Superseed ke Telegram ya. Jadi saya pakai Telegram, aplikasinya namanya Telegram ya. Nah, nanti Anda akan saya kirimkan linknya untuk private group yang mana Anda bisa download filenya. Anda bisa screening sendiri secara mandiri sesuai dengan kriteria Anda. Karena misalnya kalau Anda ikut rekomendasi saham berbayar, takutnya itu rekomendasinya itu nggak sesuai dengan style atau tipe trading Anda atau investasi Anda seperti itu ya. Ya mungkin Anda suka yang belinya di bawah, tapi kebanyakan rekomendasinya itu kok trading breakout di atas, buy high sell higher, Anda takut ya, jadi nggak cocok. Ya, seperti itu. Mungkin juga rekomendasinya itu sahamnya lagi turun-turun, direkomendasikan beli, padahal Anda nggak suka beli yang saham yang turun-turun, Anda sukanya trading yang cepat ya, scalping ya, trading breakout ya. Jadi tipenya belum tentu sama. Ya seperti itu. Tapi kalau Anda screening secara mandiri, tekniknya sudah saya jelaskan di grupnya itu ya, private group itu ada beberapa edukasi, Anda tinggal nonton sendiri. Memang kalau yang barusan join itu bingung, wah banyak banget Pak Sunar. Yang perlu dibelajar itu dari mana? Ya itu ada beberapa video yang sudah saya siapkan, ya kan? Nah itu Anda bisa screening secara mandiri. Jadi nggak perlu menggantungkan diri kepada orang lain, terutama Pak Sunar ya seperti itu ya. Jadi belajarlah mandiri, saya kasihkan toolsnya secara mandiri dan free ya. Memang toolsnya ini datanya berbayar ya, tapi saya bagikan free ya. Jadi sebenarnya nggak benar-benar 100% free. Dari 5 sumber data itu yang saya dapat, dua free ya, yang tiga itu berbayar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya, mumpung saya masih baik hati kasih free ya seperti itu ya. Nggak saya jual semuanya. Memang saya ada tools namanya Sunar Samolab itu yang berbayar ya. Nanti saya akan tunjukkan juga. Tapi kalau misalnya Anda belum siap atau masih baru mulai ya jangan berbayar dulu. Yang ini aja cukup kok. Sunar Superseed ya. Jadi saya sharekan dulu untuk bentuknya. Bentuknya dalam bentuk Excel worksheet ya. Microsoft Excel itu dulu Microsoft Office ya, Microsoft Excel. Sekarang namanya Microsoft 365 ya. Itu di Android bisa, di iPhone bisa, di tablet bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di Huawei saya belum tahu ya. Mungkin kalau di Huawei Anda bisa download untuk yang versi yang Android-nya seperti itu ya. Jadi pakai eh, versi Android untuk download aplikasinya Microsoft 365. Ya seperti itu ya. Eh, dan ini saya akan bagikan screeningnya. Jadi screeningnya itu sebelum Anda mulai screening itu kita ke tab ya. Di bawah ini kan ada tab-tab ya. Jadi kalau kurang jelas Anda bisa sambil download Sunar Superseed sambil ngikutin. Itu di tab yang di bawah, itu ada harap dibaca, ini jadi Anda dibaca dulu ya. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan stock pick, melainkan sebagai alat untuk mencari stock pick secara mandiri. Ya, jadi bukan disuapin, Anda cari sendiri sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Ya, sudah ada panduannya juga banyak. Nah, Anda klik main screener, pertama-tama Anda ke baris pertama, ini filternya dihilangkan dulu. Kadang-kadang saya lupa hilangkan. Saya ada filter-filter ya. Jadi untuk screening saham, jadi saya lupa hilangkan. Ada filter. Nah di sini Anda maunya yang net buy asing dalam 5 hari atau 10 hari terakhir.
ya. Saya pakai yang 5 hari terakhir untuk video ini itu pakai NBSF ya. Nah, di sini NBSF yang 5 hari. Di sini NBSF eh, CUMN CUM NBSF 5D ya. Itu eh, Anda klik filter, kemudian Anda urutkan berdasarkan yang terbesar ke terkecil. Kalau yang ada NA ini Anda hilangkan aja supaya nggak ganggu ya. NA berarti nggak ada datanya. Yang blank juga Anda hapus, kan? Nah, di sini kan kita dapatkan saham-sahamnya di sini ada saham-sahamnya. Ya kan, langsung Anda kelihatan di sini saham-saham yang diborong asing dalam eh, 5 hari terakhir secara diurutkan berdasarkan yang terbesar. Nah, di sini kita mau filter kembali. Yang mana kita maunya uptrendnya dalam jangka pendek itu em, dia masih di atasnya ya. Jadi lebih besar atau sama dengan. Jadi Anda bisa pilih lebih besar atau sama dengan. Yang lagi turun jangan dipilih ya. Di bawahnya EMA 5 jangan. Jadi lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini akan tampilkan saham-sahamnya ya. Jadi saya akan bahas 10 saham. BBCA itu nggak saya bahas, bukan berarti jelek, nggak. Karena saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau saya bahas lagi nanti double-double ya, ya ngapain. Jadi saya bahas 10 saham yang lainnya ya. Nah, nanti Anda misalnya Pak Sunar, ada yang tanya saya, Pak Sunar, ini saya syariah gimana? Ya Anda bisa tinggal pilih aja. Di sini ada filter lagi ya. Yang yes itu berarti syariah. Kalau Anda menggunakan prinsip syariah, tradingnya atau investasinya, Anda pilih yang yes di kolom isi, ISSI, ya indeks syariah. Jadi Anda pilih yang yes saja. Ya, kalau yang nggak yang syariah oke, yang nggak syariah oke ya nggak perlu ya semuanya seperti itu. Jadi saya akan bahas AMMN, ASII dan seterusnya. 10 sama aja. Ada satu yang saya skip karena dia masih sideways lama ya, dan dia juga nggak seberapa ada sentimen apa ya, tapi bukan berarti jelek ya. Saya pilih yang lainnya lebih menarik ya seperti itu ya. Yang mungkin yang nggak saya bahas itu bukan berarti jelek juga karena mungkin sudah kebanyakan ya seperti itu ya. Jadi di sini tadi filternya bentar, saya ulang lagi ya, make sure aja. Jadi filter kemudian 5 hari terakhir eh, berdasarkan transaksi net buy yang terbesar ya, jadi yang positif, yang blank sama yang nggak ada datanya, ya kan, itu kita hapus. Kemudian em, kita maunya yang EMA 5-nya ya, exponential moving average itu masih di atasnya. Jadi harga yang terakhir itu masih lebih besar atau sama dengan EMA 5-nya. Ya di sini ada saham-sahamnya ya di sini ya. Jadi kita akan bahas langsung chartnya atau grafiknya, begitu ya. Ntar saya sharekan. Em, saya coba cek ulang dulu ya. Nanti takutnya ada yang em, cara pilih. Ntar. Ini AMNN, ASII, em, ISAT, Mika Adaro. Sebentar. ISAT, Mika Adaro, TPIA, Akra, eh, CMED, saya skip dulu ya. Mayora, kemudian Arto, Duit ya seperti itu ya. Yang lainnya sebenarnya PTBA aku masih oke, tapi SA juga masih lumayan oke ya. Tapi saya nggak bahas karena sudah kebanyakan ya. Jadi 10 sama aja ya seperti itu ya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham AMMN. Nah, kalau kita perhatikan di sini saham AMMN memang dia sideways. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan di 10.750. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy di sini ya. Ini kan ekor-ekornya dikasih. Ya dikasih. Jadi Anda tunggu aja antri buy on dip istilahnya ya. Karena dia ini sudah beberapa kali dia testing. Kalau dia turun di bawah 10.750 jangan buy. Tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 10.750 kita barusan buy. Kemudian kalau dia berhasil uh, breakout ke atasnya 11.950, yang mau buy silakan, atau yang mau tambah lagi average up silakan. Dia akan menguji resistennya 12.150. Kalau dia breakout lagi ya tambah lagi average up. Target price berikutnya adalah 13.200 dan 15.000. Di tengah-tengahnya ada checkpoint 12.700 kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi AMMN ini masih sideways di atas. Kalau mau buy ya tunggu aja di bawah ya. Sekitar 10.700 sampai 10.750. Tapi jangan lupa pasang stop lossnya. Mungkin pasang stop lossnya di 10.300-an. Memang agak jauh stop lossnya. Karena dia fluktuasinya lumayan tinggi ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup untuk AMMN. Berikutnya untuk ASII. Ya, ASII terakhir dia mulai rebound
mantul ke atas. Nah, di sini ASI sudah saya sebutkan di channel WA saya ya. WhatsApp saya ada channel atau saluran free. Anda bisa follow linknya dari video deskripsi bawah ini atau di komentar juga ada di bagian paling atas. Itu kalau dia berhasil naik ke atas 4640 kita boleh buy, mau buy sekarang juga boleh. Naik ke atas 4830 tambah lagi average up, target price berikutnya dia akan menguji tutup gap dari kemudian dividennya di 5050. Jadi untuk ASI ini memang mix ya. Ada yang bilang analis karenanya semester pertama dia labanya masih bagus, ada yang bilang masih turun karena penjualan turun walaupun dia penjualan turun kan market capsnya masih tetap bagus kalau nggak salah ada kenaikan malahnya seperti itu ya. Jadi untuk ICE ini penjualan kendaraan bermotornya sih nggak masalah. Tapi kalau kita bicara mengenai ICE, jangan lupa bisnisnya ICE ini memang sebagian besar kendaraan bermotor ya. Tapi bukan berarti semuanya kendaraan bermotor. Ya kita juga lihat anak-anak perusahaan yang lainnya. Kalau lagi bagus ya kemungkinan anak perusahaannya juga akan mendukung ya seperti itu ya. Jadi untuk ICE ini boleh dikatakan fallen giant ya sejauh ini. Eh, Terus terang aja untuk ASII saya masih minusan ya, masih minus 5%-an, eh, belum cut loss ya karena belum kena batasan stop loss saya. Kalau sudah punya Anda bisa pasang stop lossnya mungkin di agak jauh ya. Memang swing low-nya di 4380 atau kalau Mas terlalu jauh Anda bisa pasang bertahap. Mungkin kalau dia turun di bawah 4500 Anda jual sebagian, kalau turun di bawah 4360 Anda jual dulu semuanya. Karena kalau turun lagi di bawah 4360 dia akan kecenderungan akan testing lagi area supportnya atau swing low sebelumnya yaitu 4290. Kalau dia breakdown ya malah jauh lagi nanti turunnya. Tapi menurut saya ini sudah mulai bottoming ya. Ya, paling nggak ini kemungkinan besar target 5050 masih bisa tercapai ya. Kalau laporan keuangannya nggak jelek banget ya seperti itu ya, nggak mengecewakan banget ya. Untuk SII sih kesempatan bayinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, pasang automatic order, jadi nggak perlu diperhatikan setiap hari, setiap saat. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ISAT. Kalau kita lihat di sini, ISAT itu masih bagus trennya. Atau dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, area buy on weakness sudah saya gambarkan 10.750 atau 10.100, tapi kalau nggak dikasih ya, ini ada area 11.500 kalau mau buy silakan. Atau di MA20-nya. Ini MA20-nya memang belum dipotong, tapi kalau kita perhatikan ini sudah mulai rebound, swing low-nya sudah terbentuk. Jadi nah, ini ya area buy and sebelumnya di sini ya, saya gambarkan ya. Jadi kalau dia turun di bawah 11.500 jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik ya kita buy. Jadi yang ikutin saya sudah harusnya sudah buy ya. Target price berikutnya 12.075 dan 12.500 dan 13.000. Apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Biasanya pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya itu prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, cara gampangnya lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti masih bagus kita boleh buy. Ya boleh trading buy juga kalau mau trading ya seperti itu ya. Ya, jadi jangan terlalu takut. Yang penting pasang trade stop, stop loss. Karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas maupun di bawah. Setelah Anda beli, itu bisa saja tiba-tiba turun. Ya, bisa saja tiba-tiba turun. Bukan berarti saya menggunakan turun, enggak. Ya, karena kita nggak bisa mengatur marketnya. Jadi kalau ada dulu bilang ada investor terkenal ya, dia jualan kelas, dia bilang kalau dibeli itu turun, dijual naik ya, ikut kelasnya. Padahal kenyataannya enggak. Jadi kalau kita beli saham, menurut analisa kita kemudian turun, itu bukan berarti analisa saham kita itu salah, belum tentu ya. Bisa saja karena marketnya memang tiba-tiba berbalik arah ya seperti itu ya. Tapi bisa juga mungkin salah analisa kita, tapi nggak pasti salah analisanya. Ya, yang penting selalu pasang analisa trailing stop dan stop lossnya untuk menghindari kerugian lebih mendalam dan untuk mengamankan keuntungan yang sudah didapatkan ya kalau misalnya sudah beli di bawah ya kurang lebih seperti itu untuk ISA cukup. Berikutnya untuk mitra keluarga ini trading mitra keluarga cukup lumayan enak, jadi kita tunggu aja area side base-nya kan 2.900 sampai 3.100, tunggu di area 2.900. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Seperti ini kan dipotong kemudian dia rebound mantul kita buy, target price berikutnya 3.100. Nah, kalau di tengah-tengahnya Anda mau buy sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia breakout ke atas 3.100, kita tambah lagi average up, target price berikutnya saya pakai acuan setiap lipatan 200 saja. Ya, karena prinsip saya seperti trading range, lantai bangunan, lumayan rapi juga ya 3.300 kalau kita mundur ke belakang, ini area swing high ekor panjang ke atas ya. Ya, itu target pas berikutnya setelah 3.100. Jadi yang mau tunggu di bawah ya silakan tunggu di 2.900. Kalau turun jangan langsung buy ya. Kalau turun langsung buy itu namanya bukan buy on weakness tapi buy on downtrend ya seperti itu ya. Dia sudah mulai turun malah downtrend Anda buy ya. Kalau untuk Mika ini masih cukup menarik ya. Seperti itu kurang lebih cukup.
Oke, berikutnya ADRO. ADRO ini kalau nggak salah minggu lalu lumayan banyak yang tanya ke saya, dia bingung apakah masih bisa naik atau enggaknya. Nah, saya itu prinsipnya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, maaf ya mungkin yang sering dengarkan video saya kok diulang-ulang terus, tapi memang ini kenyataannya ya. Jadi harus benar-benar diulang agar selalu ingat. MA20-nya mengarah ke atas, tahu dari mana? Ini garis birunya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Sudah, gampang gitu aja. Saya ngajarkan yang gampang-gampang aja, jadi nggak terlalu rumit. Dulu memang saya sering ngajarkan edukasi mengenai analisa teknikal yang rumit-rumit seperti Fibonacci, kemudian GAPI, ya, kemudian mengenai trading momentum dan lain-lain. Tapi kebanyakan setelah ikut edukasinya ya, memang short edukasi ya, 1 juta, satu 1 jam setengah maksud saya, 1 jam setengah itu setelah ikut edukasi dia blank ya seperti itu karena dia bingung ya seperti itu karena ada beberapa yang masih belum ngerti sama sekali. Jadi ya saya pakai yang simple aja, tapi dia isi digunakan dan free ya. Kebanyakan Anda bisa pakai chart di sekuritas atau di trading view. Ini sudah kelihatan kalau dia berhasil naik ke atas 3240 ya kan. Breakout lagi kalau mau tambah lagi average up silakan. Ini memang masih sideways kesempatan untuk buy. Buy-nya nyicil aja sambil pasang stop loss-nya. Stop loss-nya pasang di mana? Anda bisa pasang di 3000 kalau terlalu jauh. Anda bisa pasang di area sekitar low-nya yang sebelumnya di sini kan 3100 ya yang dijagain di posisi ini ya. Kalau dia turun balik 3100 kurangi posisi, turun balik 3000 Anda jual dulu semuanya ya. Atau tunggu di tes aja MA20-nya. Suatu saat MA20-nya pasti dites kok ya. Jadi Anda tunggu aja seperti ini contohnya ya. MA20-nya dia mengarah ke atas. Ya ini ditinggal Pak Sunar. Ya Anda tunggu aja ini kan dites, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi dari bawah ke atas besoknya atau menjelang penutupannya Anda boleh buy karena ini mengarah ke atas MA20-nya. Nah ini ternyata masih bisa cuan kan. Walaupun nanti dia koreksi lagi ya ini kalau Anda pasang trailing stopnya ini kan turun di bawah swing high sebelumnya. Jadi ya harusnya Anda pasang trailing stopnya harusnya masih aman. Tapi kalau selama uptrendnya masih bagus dia ya masih bisa swing high-nya masih bisa higher lagi ya. Ya seperti ini ya. Jadi untuk Adaro ini masih cukup menarik ya. Apalagi kalau sentimen dari Presiden Amerika yang terpilih ya, Donald Trump ya katanya dia bakalan terpilih ya. Kemungkinan ya batubara masih ngegas ya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu pasti. Yang penting fokus ke trennya aja, jangan ke beritanya. Ya kalau dia breakout target price berikutnya 3400, berikutnya lagi ya saya pakai acuan 3600. Jadi setiap lipatan 200 rupiah aja ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Jangan terlalu takut, belinya bertahap aja kalau takut atau pilih saham yang lainnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TPIA. Nah, untuk TPIA ini kalau kita perhatikan dia masih sideways ya antara 9.000 sampai 10.000. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 9.000 atau mau buy sekarang boleh bertahap aja setiap pelipatan 100 rupiah atau 200 rupiah Anda tambah lagi average up ya. Atau mau tunggu di area bawah sekitar 8.000 sampai 8.400. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kembali kita buy. Kalau dia tembus ke atas 10.000, kemungkinan besar dia akan mencapai target berikutnya di 11.000. Ya untuk TPI ya. Jadi by hasil akhir memang ini masih sideways. Eh, sabar aja menunggu masih cukup bagus. Selama nggak ada bad news harusnya dia masih cukup kuat. Tapi kalau sabar menunggu harusnya dikasih sih karena sebelumnya di sini ini sempat naik sampai 9875 kemudian dia drop ini ya. Ini dikasih kesempatan. Kalau misalnya takut-takut ini kan sudah testing berapa kali-kali ya dan dia nggak lower low aja terus dia harusnya ada kesempatan buy di sini ya. Jadi trading TPIA ini sebenarnya nggak susah hanya disiplinnya aja yang penting ya karena dia sudah naik tinggi dalam beberapa bulan terakhir ya seperti itu ya. Oke cukup, berikutnya yang terakhir adalah Akra. Nah di sini saya akan sebutkan Akra dia kan MA20 mengarah ke bawah tapi kalau kita lihat di sini volumenya naik ya apalagi didukung dengan net buy asing naik. Nah, di sini kalau kita perhatikan Akra ini kan dia kan berusaha untuk naik ke atas 1560. Kalau kalau mau buy sekarang boleh. Target price berikutnya di 1615, 1670 dan 1700. Itu untuk Akra ya. Nah, mungkin saya akan perlihatkan untuk tools berbayar saya. Jadi saya itu kasih free di YouTube video analisa rutin ya, terutama Big Bang setiap minggu. Dan kemudian saya bagikan Sunar Super Seed yang setiap hari saya bagikan free. Itu Anda bisa screen sendiri secara mandiri. Nah, tapi kalau misalnya Anda itu sibuk atau nggak sempat pantau setiap hari, ya bukan males ya. Harapan saya sih Anda nggak males. Anda bisa berlangganan tool saya namanya Sunar Saham Live Alert. Nah di sini ini dikirim real time ya. Jadi mm, kalau misalnya bagus dia akan mengirimkan langsung real time. Anda bisa cek di grup ya. Terakhir saya sudah tunjukkan masih real time ya.
walaupun ada delay, mungkin delaynya sekitar 1 menit. Itu pun karena mungkin terjadinya di misalnya menit ke 40 gitu ya. Tapi itu detiknya ke 39 atau 45 ya seperti itu. Jadi butuh waktu sehingga dikirimnya ke menit berikutnya 1 menit. Padahal itu butuh waktu untuk menganalisa ya botnya. Jadi kadang-kadang ada di sedikit, tapi biasanya nggak sampai 1 menit lebih lah seperti itu ya. Real time. Contohnya ini untuk yang terakhir kan Akra. Akra itu dia sudah ada signal jamnya jam 2.55 waktu Indonesia bagian Barat. Buy on weakness Akra kalau dia naik ke atas 1540. Ya, stop lossnya sudah diberikan juga. Memang stop lossnya agak dekat karena stop loss berikutnya itu agak jauh. Jadi dia kasih agak dekat terakhir. Ya, kalau misalnya terlalu dekat ya Anda pakai ya 1485 aja. Ya. Memang kadang-kadang botnya itu menghitungnya stop lossnya terlalu dekat karena sebelumnya dia itu masih di bawah. Makanya dia sebutannya buy on weakness, dia baru saja bangkit lah seperti itu ya. Karena gap price-nya sudah disebutkan juga ya untuk Akra. Ya, jadi enak kalau ngikutin alat ini Anda eh, nggak perlu khawatir, dia real time dan Anda bisa langsung ketika alertnya bunyi Anda tinggal buy. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dari Telegram supaya eh, terdengar ya. Kadang-kadang kan Anda kalau sibuk mungkin ada deringnya Anda pilih yang nada dering yang lain dari ringtone panggilan atau dari ringtone yang lainnya ya supaya membedakan alertnya dengan eh, phone call atau yang lain-lainnya atau WhatsApp ya, ya seperti itu. Jadi di sini Akra ini masih bagus, kesempatan untuk buy on weakness. Jangan lupa pasang stop lossnya di 1510. Yang menurut saya di 1510. Kalau menurut alert ya Anda silakan menurut alert ya. Maksimum 1470 ya kurang lebih seperti itu untuk Akra ya cukup ya. Berikutnya untuk Mayora ini uptrendnya masih bagus. Naik ke atas 2550, garis-garisnya sudah saya gambarkan. Anda bisa tunggu di MA20-nya kan seringkali saya sebutkan. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy di MA20-nya ini ya kan, tembus ke bawah ya Anda buy. Kalau Anda mau buy sekarang memang mungkin masih takut ya, ini resistennya kan dekat Pak Sunan 2640. Jangan-jangan nanti kalau saya buy dia turun lagi ya Anda tunggu aja di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya ini kemungkinan dipotong sekitar area 2450 sampai 2500. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu besoknya atau menjelang penutupan kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Kita set ya, sudah mulai rebound ini mantul ke atas. Besoknya kita pasang automatic order. Nanti stop loss-nya pakai acuan swing low sebelumnya. Ya. Memang kadang-kadang ada yang jauh. Kalau jauh ya biasanya dibagi dua. Trailing stopnya atau stop loss-nya. Ya. Nah, Anda bisa tunggu aja atau tunggu sekalian breakout ke atas 2640. Pakai trading range itu istilahnya kayak seperti lantai bangunan ya. Kalau dia naik ke atas, maka kita boleh tambah lagi target price berikutnya di 2700, berikutnya lagi di 2850. Jadi andai kata ini lantai lantai bentar ya. Lantai bangunan ini lantai 7, ini lantai 8. Ya, ini kan sudah di lantai 9. Kalau dia breakout lagi ke atas 2640, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 2700, lantai 10 ya. Jadi Anda bisa mulai buy ketika naik ke atas 2640. Buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya takut-takut ya tunggu aja buy on weakness di sekitar 2450 sampai 2500. Nanti MA20-nya kalau dites jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas Anda barusan buy ya. Itu untuk Mayora kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Arto. Arto ini masih bagus. Memang Arto ini dua candle kemudian dia pullback, kemudian dia naik lagi ya seperti itu ya. Tapi di sini MA20-nya saya sudah sering sebutkan kalau mau buy sekitar MA20-nya boleh 2380 atau 2470 Anda tunggu di sana, tapi kalau nggak dikasih Anda bisa buy high sell higher naik ke atas 2640, swing high-nya di sini tanggal 24 Juli ya. Naik ke atas 2640 Anda buy atau tambah lagi average up target price berikutnya di 2820, 3000, 3300 dan 3550 sampai 3600-an. Jadi untuk Arto ini masih cukup menarik. Kalau mau buy silakan buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Kalau kita lihat sih net buy asing masih cukup bagus ya seperti itu ya, sesuai dengan topiknya ya. Kalau lebih cukup. Satu lagi duit. Memang duit ini netbuy asing tinggi banget ya koleksinya. Jadi kalau dihitung ini kurang lebih mungkin rata-rata asing itu sekitar 500 eh, 500 sampai 550 ya. Mungkin rata-ratanya seperti itu ya. Kalau dia koleksi di sini kalau kita lihat asing mulai naik sini atau mulai dari bawah sini kan mungkin sekitar 550-an ya terakhir ya. Jadi ini karena harganya sudah jauh naik jauh ya. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang ya kan, ini sebenarnya target price duit berikutnya ya. Kalau dia naik itu dia akan menguji resisten terdekatnya di sini ya. Ada resistennya itu resistennya di angka 855.
Kalau dia berhasil naik ke atas 855, maka target price berikutnya sekitar 1.200. Jadi buy high sell higher. Jadi duit ini kalau dibilang ketinggalan atau ketinggian, buktinya sebelumnya dia masih bisa naik sampai 1.200. Makanya saya itu strateginya adalah saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kita boleh buy. Kalau dia breakout ke atas, ini kan high-nya swing-nya 810. Nah, perkara nanti eh, gagal, ya bukan berarti analisa kita salah. Enggak, karena memang marketnya berkehendak lain. Ya, jadi jangan nyalakan Pak Sunar karena secara analisa teknikal ini masih bagus. Walaupun koreksi seperti ini masih oke. Nah, kalau mau buy tunggu buy on weakness tunggu aja di area ini kan sudah ada ujian sedikit di sini ya pullback ya. Mungkin nah nanti itu area buy on weakness dikasih di MA20-nya dipotong di 685 sampai 700. Kalau dipotong jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil memotong lagi ke atas ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Pak Sunar, saya ketinggalan nih dari bawah ya. Nah ini suatu saat dites ini, disentuh, dipotong ya, walaupun nggak sampai ke bawah, tapi berikutnya dia naik ya. Itu kesempatan untuk buy karena MA20-nya masih mengarah ke atas. Di sini juga ketinggalan Pak Sunar. Wah, saya takut tunggu di MA20 ini dikasih kesempatan di sini ya mungkin dipotong naik ke atas ya seperti itu. Loh, kok gagal Pak Sunar? Ya. Kadang-kadang memang ya kita itu jangan selalu 100% benar analisa teknikal enggak. Jadi jangan terbalik. Ada orang itu yang sampai mendewakan analisa teknikal sampai-sampai dalam pikirannya itu dia menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya. Ya. Jadi jatuhnya kecewa seperti ini. Oh salah Pak Sunar analisanya. Sebenarnya analisanya nggak salah ya. Karena prinsipnya seperti itu, gampangannya seperti itu, ya. Kalau mau yang susah, pakai Elliott Wave atau pakai yang lain-lainnya bisa aja, atau pakai mau yang lebih keren lagi, mau pakai RRQ, saya juga bisa mengajari Anda mengenai RRQ, Elliott Wave dan lain-lain. Tapi buat apa terlalu rumit? Yang penting kan yang simple aja, pokoknya profit, Pak Sunan. Nggak usah terlalu bulat ya, bahasa Jawanya itu bulat ribet. Ya, memang kalau gagal ya kita jual dulu. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau misalnya di sini gagal, Pak Sunan, ini kan melandai. Nah, ini breakout ya. Jangan-jangan nanti turun lagi ini karena dia lower low. Ya, ya jangan terlalu kaku. Ya, kunci sukses di saham itu ada tiga, sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu disiplin stop loss, tapi juga disiplin buyback. Kalau uptrendnya sudah mulai kembali lagi ke atas, ya kita boleh buyback lagi. Ya, kalau kita disiplinnya cut loss ya kita nanti ujung-ujungnya cut loss terus. Ya, kalau kita nggak disiplin buyback juga, mau uptrendnya balik lagi ke atas, takut-takut ya. Kalau takut-takut ya lebih baik terus terang aja maaf jangan trading saham atau investasi di saham karena saham itu resikonya tinggi. Jadi kalau Anda nggak follow the trend, copet-copet, takutnya suatu hari nanti Anda dicopet balik ya seperti itu ya. Nah di sini Anda tunggu aja di 685 kalau takut ya. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya kan di 810. Kalau dia breakout ke atas 810 kita buy, naik ke atas 855 kita tambah lagi average up. Yaitu strateginya. Target price berikutnya untuk duit ini 855 dia 1.200. Ya jauh ya mesti seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Ya ini sudah banyak yang saya bahas. Jangan lupa untuk ikut edukasinya untuk besok hari Minggu ya malam ya. Jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan daftar linknya dari video deskripsi di bawah ini. Uh, mungkin maaf aja suaranya agak serak. Mudah-mudahan besok meetingnya nggak batal ya karena um, sudah semingguan saya ada flu ya seperti itu ya. Nah, jadi suaranya agak habis. Mungkin ya gara-gara meeting sebelumnya suaranya digas kan saya habis tapi sudah mulai pulih mudah-mudahan besok oke. Kurang lebih cukup ya seperti biasanya izinkan saya mendoakan selalu semuanya untuk selalu sehat damai dan sejahtera selalu amin terima kasih banyak sekian tetap semangat.